Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Distrik Capil Kabupaten PPU ya. Oke, saya balik dulu kameranya. Hari ini saya tidak sengaja lagi jalan-jalan ketemu warga. Dia ini bingung ingin membuat akte kelahiran karena dia tidak punya anak, mengadopsi anak. Jadi bagaimana sih prosesnya? Jadi saya arahkan langsung ke catatan sipil, saya dampingi. Jadi bagi teman-teman ikuti lab saya ini karena penting bagi Anda yang tidak punya keturunan atau punya keturunan ingin mau tahu prosesnya bagaimana mengadopsi anak dengan cara apa, surat menyuratnya, ayo ikuti lab saya ini. Nah, hari ini saya berada di catatan sipil. Jadi ikuti lab saya ya. Bagaimana proses mengurus adopsi anak ya. Jadi penting video saya ini. Oke. Nah, saya jalan dulu mau masuk. Bapaknya udah di dalam ya. Halo Mbak Yayen. Nah, ini pasti kenal dengan dua nih ya. Mbak, saya mau izin ini. Mau izin mau ngurusi itu loh yang tadi ada opsi. Jadi lab ini penting. Oh ya, oke, siap. Jadi bagaimana prosesnya ya? Iya. Nah, jadi teman-teman ikuti, di share ya. Buka labnya. Saya lagi ke dalam ini. Oke. Nah, ini saya mau ke ruangan Pak Andi Toha. Diarahkan ke ruangannya Pak Andi Toha. Nah, ini. Ya, ini Bapak Andi Toha. Iya, nah ini lagi mau diurusin. Nanti kita boleh bincang-bincang dengan Pak Andi Toha ya. Bagaimana proses mengurus surat menyurat untuk adopsi anak. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana, ikuti lab saya ini. Jadi bermanfaat ya. Seperti apa penyampaiannya Pak Andi Toha? Pak Andi Toha adalah Kabid Dakduk ya. Dakduk, bukan Dakdikduk ya. Nah, ini adalah salah satu stafnya. Kita sambil ngomong-ngomong yuk, bincang-bincang dengan Pak Andi Toha. Gimana sih, apa-apa aja sih yang harus disiapkan apabila nanti mengurus adopsi anak atau dari akte kelahirannya ya. Nah, ini kebetulan lagi bapaknya nih mengurus. Ini kan anu Bu, Pak. Oke, kita tunggu dulu. Pak Andi Toha lagi memberikan penjelasan, bapaknya suruh mengisi data-data ya. Jadi memang prosesnya tidak gampang ya. Itu Bapak sendiri. Oke. Ini namanya Bapak, nama suami, nama istri. Nah, selamat siang Pak Andi Toha. Iya Pak. Jadi Pak, ini Kak kebetulan Pak saya mendampingi warga. Sebetulnya dia ini tetangga dengan desa Giripur Pak. Lagi saya jalan-jalan ketemu dengan Bapak ini. Bapak ini bingung mau membuat aktenya, sedangkan ibunya ini pernah trauma Pak, pernah juga mengangkat anak yang pertama. Tapi anaknya sekarang sudah pulang ke Jawa Pak ya. Jadi dia tuh bingung Pak. Nah, jadi dari ketraumaan itu sempat ibu ini juga ke catatan sipil ini pengen namanya langsung. Saya bilang nggak bisa Bu, itu contohnya seperti artis dari dalam perut udah dibiayai, tapi harus tetap nama ibu biologis aslinya sama bapaknya Pak ya. Pak boleh dikasih penjelasan Pak seperti apa sih yang bisa aktenya sampai keluar dia anak ini Pak, anak adopsi Pak? Jadi kalau anak yang dari kecelakaan misalnya ya, nah, tapi di tahun nama bapaknya sama ibunya ada di dalam surat keterangan lahir itu kan tercantum nama ayah sama ibu. Nah itu bisa dibuatkan akte kelahiran, nama ayah dan ibunya tercantum. Tapi kalaupun misalnya ada anak yang dititip tidak tahu nama ayah sama ibunya, itu bisa juga dibuatkan akte kelahiran tanpa ayah dan ibu. Namanya langsung menemukan Pak ya? Iya. Tapi apa ada harus ke pengadilan atau apa langsung Nah, RT saksi atau gimana Pak? Kalau misalnya mau dijadikan anak adopsi atau pengangkatan anak itu lihat persidangan dulu. Misalnya dia nggak sengaja tengah malam ada nangis Pak ya, tapi hati-hati Pak sekarang Pak, ada pakai nangis ternyata tuh maling, tapi ini bener misalnya contoh ada tiba-tiba kita buka pintu rumah ada seorang anak, nah itu bisa langsung pakai nama yang menemukan itu Pak ya, atau gimana Pak, atau telusuri dulu Pak ya? Jadi begini, kalau seumpama seperti itu, otomatis kan nggak tahu kita nama ayah dari biologisnya. Nah, otomatis nanti kalaupun dari yang menemukan itu mau diangkat sebagai anak adopsi, nah itu lewat sidang dulu. Sidang Pak ya. Nah, terus ini Pak kan jelas nih orang tuanya ada, nah, anggap nih masih muda lah, tiba-tiba dia ketemu di suatu bidan atau di rumah sakit, nah, dia pasrah ingin menyerahkan siapa yang mau adopsi saya, tapi tetap tercantum nama yang awalnya biologis Pak ya, nggak bisa langsung yang menerima tuh Pak ya. Oke, harus persidangan dulu, harus proses, ada tantangan di atas materi, perjanjian apa semua Pak ya. Nah, Pak selain itu Pak, misalnya kan banyak Pak masyarakat, misalnya KTP-nya sudah lama atau apa, bisa kasihan Pak penjelasan yang lain Pak selain akte ini Pak. Oh, Jadi mumpung nih Pak lagi lab Pak.
KTP-nya sudah lama gitu. Ya misalnya KTP lama atau sudah ya kan ada Pak KTP itu masih KTP siap apa sih Pak ya? Oh, iya, iya. Sekarang ini kan KTP kita online Pak ya. Iya. Jadi diharapkan kalau KTP siap itu secepatnya dia mengganti KTP elektronik, KTPL kata orang sekarang. Nah, kalaupun misalnya dia berada di daerah lain, katakanlah di Jawa, nah itu kita bisa membantu dia memintakan surat pindahnya tanpa mereka ke Jawa. Jadi kita minta surat pindahnya secara online dari Disdukcapil daerah asal. Ya oke, coba saya mau putar-putar dulu ke tempat yang lain ya teman-teman. Jadi hari ini saya nggak sengaja mendampingi warga ya. Jadi sebetulnya beliau ini perbatasan dengan Desa Giripurwa. Saya kan di Desa Giripurwa nih. Nah, dia ini warga Petung, tapi tidak ada salahnya. Jangankan warga, kalau warga saya itu saya siap selalu. Walaupun dia tetangga desa saya, cuma beda melangkah kaki, akan tetap saya bantu selama saya bisa membantu. Jadi hari ini Bapak bisa lihat Ibu yang nonton live saya ini penting. Nah ini lagi proses ini, lagi mengisi data untuk sesuai data kemarin. Karena yang memiliki anak aslinya ini orangnya sudah nggak tahu kemana, entah dia ke Jawa, ke Sulawesi atau kemana. Yang pasti Bapak ini kemarin dapat informasi ada anak mau disuruh ngurus karena yang mereka ini nikah di luar miliki anak di luar nikah, masih muda lah, jadi malu kah atau nggak mau tahu orang tuanya. Nah datanglah bapak ini ke rumah sakit atau ke bidan itu, ini anak mau diangkat, tapi sudah ada buat pernyataan sih sebelum mereka berdua pergi tuh nulis nama aslinya apanya karena penting. Nah tapi seperti bilang Pak Andi Toha tadi, seandainya ketemu di depan rumah, nah itu kemungkinan bisa pakai nama langsung bapak yang ini. Karena kita nggak tahu, karena dititip depan rumah, ya kan. Tapi karena ini ketemu juga sama yang perempuannya sama laki-lakinya, harus tetap pakai nama itu dulu aktenya. Jadi ini penting bagi teman-teman warga yang di luar sana apabila menemuin seperti itu. Jadi penting. Oke, coba kita sambil jalan ke depan dulu ya sebelum bapak itu kan masih ngisi data. Kita bincang-bincang sama teman-teman catatan sipil yang lain, pengalaman apa aja sih yang mereka hadapi untuk menghadapi, karena catatan sipil ini tempat yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa untuk melayani mereka. Nah, hari ini kan sudah jam sekian agak sepi ya, kayaknya agak sepi hari ini Mbak ya, agak mengganggu dikit ini Mbak ya. Jadi ini salah satu akte kelahiran dan kematian. Nah Mbak mau nanya dikit ini Mbak, kesan-kesannya apa nih selama melayani masyarakat Kabupaten PPP ini kan paling sibuk nih catatan sipil, kadang-kadang sebel atau gimana, apa Mbak yang Mbak bisa sampaikan Mbak? Cerita sedikit lah, seperti akte, bisa penyampaian sekali lagi, kalau membuat akte itu apa aja sih harus disiapkan? Buku nikah, surat bidannya yang asli. Kalau bisa sih dilampirkan kalau ada akte anaknya atau ijazahnya. Karena itu kadang ada perbedaan satu huruf atau tempat-tempat lahir orang tua. Yang kalau orang tua yang mau bikin akte biasanya itu nama orang tua sama tempat lahir. Mbak, untuk mengetahui kan kadang ini kan sekarang zamannya IT nih, ada Facebook, ada YouTube. Jadi mereka bingung nih, apa sih yang disiapkan? Kalau itu bisa dibuka di Google aja, tanya Mbah Google. Misalnya ingin akte kelahiran, maksud dia pengen tanya persyaratannya, entah dia tidak mau ke desa kan sekarang gampang ya, dengan kita buka Google persyaratannya membuat akte kelahiran apa, tinggal ketik apa bisa muncul kan. Nah jadi teman-teman, ini satu penyampaian saya, jadi untuk mempermudah, membantu mbak-mbak yang kerja sini juga, mereka kan kadang sibuk, butuh kesabaran. Jadi kita yang sebagai yang ngurus, kita dari rumah sudah persiapkan itu berkas-berkasnya. Kalau kita nggak ngerti, kita harus ke catatan sipil nanya, nanti suruh pulang lagi, kan kasihan kita. Jadi kita sebagai warga yang baik, kan zamannya ini IT, kita buka di Google, apa sih persyaratan kalau mau membuat akte kelahiran, misalnya ngurus akte kematian, pasti ada di situ muncul Mbak ya. Bagaimana? Terus Mbaknya sebelahnya apa namanya nih Mbak? Kalau buat akte kelahiran sih sekarang bisa juga daftar melalui sistem online, lebih gampang daripada jauh-jauh datang ke Dukcapil, mending langsung daftar lewat online aja. Wah, kan mempermudah lagi Mbak ya, apalagi di zaman pandemik ini kan sangat dibutuhkan ya. Sangat. Oke.
Oke, kita boleh pindah-pindah dulu ke tempat yang lain nih, ya kan? Kita bikin heboh dulu catatan sipil hari ini. Kita bikin terkenal dulu, ya kan? Nah, ini ada Mbak Yayen. Mbak Yayen sini tuh ngomong dikit. Mbak Yayen ini bagian apa nih, Mbak? Pasti suka perekaman KTP. Nah, suka lihat dia nyanyi-nyanyi tuh, ya kan? Mbak Yayen Facebooknya. Ini bagian perekaman KTP elektronik. Jadi kalau yang baru mau rekam KTP, anak yang usia 17 tahun nanti rekamnya di sini. Sama yang juga yang selama ini mungkin belum pernah rekam KTP elektronik, nanti rekamnya di sini. Iya, jadi kan tuh KTP ada yang model pink itu kan itu KTP Itu kartu anak. Kartu anak. Ya, Itu juga kartu- penting kan ya. Itu penting. Jadi di CD kartu identitas anak itu sudah ada tercantum nomor akte kelahiran sama nama kepala keluarga. Yang paling sering Mbak Yayan hadapi untuk urusan catatan sipil ini, Mbak, kadang-kadang buat kesel atau gimana apa, Mbak? Seperti apa dari- pengalamannya? Pengalamannya sih dari warga sendiri, kadang nggak jujur. Nanti datang ke sini katanya belum pernah rekam, tapi ternyata terdeteksi sudah pernah rekam. Ya itu sih, itu dari warga sendiri. Cuma nggak apa-apa, nanti pasti kita dari dinas kependudukan pasti ada solusinya untuk membantu mempermudah permasalahan warga itu sendiri. Oke, Mbak Yayan, makasih. Selamat bekerja, Mbak ya. Jadi Makasih, Mas butuh Aan. ya. Sukses terus. Alfi Channel dong. Ya Alfi Channel, jangan Selamat lupa dulu dong. subscribe. Oh, selamat atas terpilihnya jadi BPD Giri Mukti ya? Giri Purwa dong. Giri Purwa, Udah ya. berjalan ini. Oh, sip, Nah, ini sip. salah Jadi satu ini salah satu mendampingi warga nih. mendampingi programnya sama Mas Aan. Saya juga Ya, sudah salut kemarin ya. Forest Jadi Camp. kalau yang mengikuti Alfi Channel akan tahu seperti apa kegiatan Alfi sehari-hari. Jangan Jadi lupa di subscribe. Oke? oke, Mbak. Sukses. Selamat bekerja, Mbak. Sabar ya, karena Ya. butuh kesabaran catatan sipil. Harus. Oke. Jadi teman-teman, saya kan sama mereka sudah akrab. Jadi walaupun saya pindah di desa, pindah di daerah manapun, saya tuh gampang, nggak kerepotan sama mereka semua. Jadi saya sudah terbiasa. Kalau Ibu bagian apa, Bu? Ibu nih, nah kita ke ruangannya bidang siak. Jadi teman-teman, saya kan di Humas kemarin. Jadi walaupun di BPD saya tetap, karena sama mereka ini saya sudah kenal. Jadi saya kalau mau masuk ke dinas-dinas manapun, ini saya buktikan dengan lab saya nggak kesusahan. Karena komunikasi saya sudah lancar, Bu ya. Apalagi sekarang saya fokus di desa, akan saya kejar bagaimana desa itu bisa maju dan masyarakatnya yang nggak ngerti akan menjadi ngerti. Saya mau turun langsung, Bu. Nah ini apa Bu bisa sampaikan siak nih apa aja sih, Bu, untuk KTP misalnya masih ada siak atau gimana Bu bisa sampaikan untuk KTP. Ya ini kan kalau Ibu bagian pengurusan apa aja, Bu? Di di data. di data ya. Selama Ibu di catatan sipil, Bu, yang Ibu paling mengalami yang paling banyak, Bu, yang bisa untuk mempermudah masyarakat, apa Ibu bisa sampaikan? Misalnya dalam arti KTP yang mati atau apa harus segera apa gitu, Bu. Nah, Ya, keluarga ini ini Mbak siapa nih? Mbak siapa dulu nih? Mbak Meskan. Ya, apa yang bisa Mbak sampaikan ini? Pesan-pesan ke masyarakat kan KTP ini kan penting sekali. Mungkin untuk bagi masyarakat yang belum punya KTP segera ke Capil untuk Ya. perekaman karena kan masih banyak itu. Ya. Terus yang sudah berumur 17 tahun bisa langsung KTP. Oke, makasih masukannya. Nah, jadi ini Bu, hari ini Bu saya bersama warga saya, dia mau ngadopsi anak, Bu. Tapi dia kebingungan, makanya saya arahkan ke catatan sipil langsung. Oke, makasih Mbak ya. Oke. Nah, ruangan informasi pengaduan. Jadi kalau mau pengaduan di sini misalnya apa-apa yang bisa ke ruang pengaduannya. Jadi saya mampatkan waktu saya, kebetulan saya lagi di catatan sipil. Nah, gimana Pak? Tanda tangan. Oh ya, jadi teman-teman saya ini sebagai saksi nih ya. Nah, saksi saya tanda tangan dulu membantu ya. Nah, Alfian, nama KTP nanti Pak entah isinya. Jadi saya saksi Alfian ini. Kalau saya mendampingi. Saksi. Nah, ya, ini juga buat saksi orang lain ya. Nah, oke, nanti ini harus ada saksi-saksinya. Enggak, Pandi aja kalau enggak apa-apa, suruh Ya. tanda tangan di sini. Jadi saksi. Kalau Pandi bilang enggak apa-apa, Pandi jadi saksi. Ya enggak ya. jadi saksi karena kami yang keluarkan. Ya, jadi nanti ini dibutuhkan juga saksi nanti nih. Ada saksi, saya juga menyaksikan ya kan. Oke. Nanti kita bicara di dalam, oke. Cara jadi saksi jangan, biar orang lain jadi saksi.
Dia keluarganya. Ya. Bidannya mana surat keterangan bidannya? Ada. Itu aja. Oh, ikuti. Ya, nomor bidannya mana? Kertas bidan tadi. Ya, betul. Atau bapak jadi saksinya pak? Bapak sebagai apa? Ini kan yang mau mengangkat, nggak apa-apa, dia saksinya. Sudah. Mengetahui kan Bapak sudah? Dia yang laporkan bahwa mau bikin apa? Ya, jadi memang Istrinya aja, prosesnya. mana kakaknya istrinya? Oh ya, nama KTP istrinya. Istrinya sampai nama Ya. Bisa saksi nggak, Pak? Nah, jadi ini prosesnya memang harus sabar ya teman-teman. Jadi Bapak ini ada nama Ibu. Ya, jadi ini harus akuratnya lengkap ya, karena ini menyangkut nama. Ya, ada nanti di KTP Pak. Saya kasih nomor KTP. Jadi saya menjadikan saksi juga untuk inilah anak-anak yang diangkat ini kan tidak tahu apa-apa ya, sangat alhamdulillah bersyukurlah karena Bapak ini mau mengangkat anaknya sebagai anak adopsi bahasanya ya. Oke, kita kembali ke ruang apa di Toha lagi ya. Nanti kita tutup aja videonya sih Mbak ya. Oke, lama kita tutup. Iya. KTP istri nanti nicknya saya ada. Ya, saya balik dulu videonya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, saya hari ini mendampingi warga yang berdekatan dengan Desa Ginpurwa. Kebetulan rumahnya di belakang Pak Sregar. Jadi kita namanya berbuat baik ya, apalagi anak yang ada sudah lahir ini bapaknya meninggalkan, tapi di suatu dia lahiran di tempat ini ya, rumah sakit Medannya. Jadi alhamdulillah bersyukur anak itu telah ada yang mau mengangkatnya. Jadi kita sangat bersyukur, ini sangat luar biasa Bapak ini, sangat luar biasa mau mengangkat anak menjadi anak kandungnya nanti. Jadi saya rasa itu dulu teman-teman, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi Anda, bagi semuanya, bagi yang ingin mengangkat adopsi anak, itu seperti tadi prosesnya. Oke, saya rasa itu dulu live saya hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.